Shalom Bapak Ibu Saudara, kasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada saat pagi hari ini, mari kita boleh bawa hati kita untuk kita datang di hadapan Tuhan. Amin. Kita boleh siapkan hati kita dan biarlah kita mau izinkan Roh Tuhan yang berkuasa itu hidup dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita, satukan hati, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, kami bersyukur kasih setia Tuhan yang selalu ada dan melimpah dalam kehidupan kami. Rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Dan kami percaya Tuhan kasih-Mu tidak berkesudahan. Selalu Tuhan ada buat kami. Sehingga kami memiliki satu kekuatan yang baru. Di saat kami pagi kami datang kepadamu. Kami menerima kekuatan Allah. Kuasa Tuhan turun dan memampukan kami untuk kami boleh lakukan segala sesuatunya bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segalanya yang sudah berikan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami mau terus membawa hati kami untuk kami terus mengucapkan syukur buat kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan datang kepadamu memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita mau bawa hati kita mau berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita baik. Kasih setianya tidak berkesudahan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Bersama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus sekali lagi kata Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, amin, tak pernah berakhir di hidupku. Mari bersama katakan, Tuhan Yesus baik, ya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. dengan imanmu katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh-sungguh baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selamanya dari selamanya sampai selamanya, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. kau percaya Dia baik, berikan tepuk tangan yang baik bagi Tuhan kita. Yeay! Kerinduan kita datang di hadapan Tuhan, mencari bait-Nya, mencari hadirat-Nya. Mari kita mau katakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. katakan diam di rumah Tuhan. Menyaksikan kemurahan Tuhan, Bersama-sama lambaikan tanganmu buat Tuhan. menikmati baitnya dan menikmati Kuasanya
kuasanya. Oh ya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Kita akan menikmati kasih Tuhan di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Mari gereja Tuhan, bawa hatimu datang kepada Dia. Mari katakan, Tuhan telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku miliki. diam di rumah Tuhan. Amin. Untuk menyaksikan kemurahan-Nya buat Tuhan. Mari bersama-sama lebih dahsyat katakan, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati. Sekali lagi katakan, dan menikmati. Menikmati bait-Nya, dan menikmati kuasa-Mu Tuhan. Oh ya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman. Sekali lagi katakan, dan menikmati. Dan menikmati. Mari kita tepuk tangan kita buat Tuhan. Mari Bapak Saudara, dan menikmati kuasa-Nya, kuasa-Nya, dan menikmati, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih dan kuasa-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Terus kita membawa hati kita kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang mengerti dalam setiap kehidupan kami. Kami terus bawa kerinduan dalam hati kami untuk kami boleh berada bersama Engkau Tuhan. Engkau ada buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita katakan, kerinduanku berada dekatmu dan mengejar hadiratmu di sepanjang hidupku. Perlindunganku, amin Tuhan, berada dalam. Terima kasih Tuhan. Walau badai bergelora, ku rindu menyatakan Kau pujaanku, kekasih jiwaku, amin. Sobat yang setia, tak pernah berubah, ya Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada, saat semua tiada. Kerinduanku berada dekatmu dan
puja hadirat-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Engkau perlindungan kami yang ajaib, Bapa yang tidak pernah meninggalkan sedikit pun dari kami Tuhan. Engkau ada buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah ya. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua siap. Sekali lagi kita boleh siapkan hati kita. Mari katakan, Kau pujaanku, Kau pujaanku, Kau kekasih jiwaku. Kau tak berubah Tuhan. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada. Mari sekali lagi katakan, Kau pujaanku Tuhan. Ralamaya syakaya ralamo, hiara lamaya so. Kau Tuhan yang setia, Kau Allah yang setia, Kau Yesus. Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua. Kau tetap ada, Kau tetap ada, Kau tetap ada, Kau tetap ada ya Tuhan. Kau tetap ada saat semua tiada. terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia, Allah yang setia, yang tak pernah tinggalkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang besar, melimpah, bagi kami Tuhan. Kami datang padamu Yesus, kami mencari Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh kasih-Mu, kami butuh kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, ya Roh Suci, urapi kami, urapi kami Tuhan, mampukan kami ada bersama-Mu. Ya Roh Kudus, ya Roh Suci, Engkau ada, Engkau tetap ada, selagi semua tiada. Engkau sobat yang setia, hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan yang memperhatikan kami, yang peduli atas hidup kami. Haleluya. Mari kita membawa hati kita datang kepada Tuhan. Mari bangkitkan roh-Mu, mari bangun roh-Mu di dalam nama Yesus yang lemah
Mari terus kita bangun roh kita kepada Tuhan. Mari kita bangun roh kita pagi hari datang kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Hanya Engkau Yesus Allah yang hidup. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang memiliki masa depan. Engkau yang mempunyai pengharapan bagi setiap kami. Engkau yang sanggup Tuhan lakukan setiap sesuatu yang tiada mustahil bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sungguh-sungguh percaya. Oh terima kasih Yesus. Oh ralabaya ralabo. Kiralabaya shikaralabo. Shikaralaba ralaba 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 shikaya ralaba. Mari ambil satu sejenak sebelum kita mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita semua. Pagi ini izinkan Tuhan yang berbicara, menjamah, melembutkan hati kita umatnya. Rasakan kasih-Nya, kebaikan dan anugerah-Nya buat kita semua. Bapa yang baik, ini hidup kami, ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami tahu hidup kami karena anugerah-Mu. Pagi ini sampaikan isi hati-Mu, sampaikan pesan firman-Mu buat kami. Kami butuh Tuhan, kami butuh Tuhan, kami sangat membutuhkan Tuhan. Terima kasih. Setiap kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini mari sama-sama kita buka hati dan siapkan hati kita untuk kita terima berkat yang Tuhan ingin sampaikan buat kita. Saya mengajak kita membuka di dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat yang ke-18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saya ulang ayat yang ke-18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saya berikan judul khotbah saya pagi ini, Tuhan tahu
membedakan. Saya ingat waktu masih kecil, saya ingat sebuah kuis serupa tapi tak sama. Temukan 8 titik perbedaan. Kelihatannya sepintas sama, kelihatannya sepintas serupa, tapi sesungguhnya ada perbedaan. Nah, seringkali sebagai manusia kita ini terkecoh dan salah melihat, salah membedakan sehingga kita salah memberikan satu penilaian. Saya punya saudara, anaknya kembar, saya bingung mana yang si A, mana yang si B. Caranya saya panggil salah satu nama saudara saya itu, dan ketika dia toleh, oh saya baru tahu bahwa ini si A, yang satu si B. Hampir sama wajahnya. Demikian juga kadangkala kita melihat, kita sulit membedakan. Kelihatannya baik tapi sesungguhnya jahat. Kelihatannya jahat tapi sesungguhnya baik. Kelihatannya jahat tapi memang kenyataannya jahat. Kelihatannya baik tapi sesungguhnya memang baik. Manusia bisa salah membedakan, tapi Tuhan kita, Dia tidak pernah salah membedakan. Dia tahu membedakan mana yang kambing, mana yang domba, mana yang gandum, mana yang ilalang, mana umat yang berkenan dan mana umat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tahu membedakan. Kalau kita banyak hafal janji-janji firman Tuhan, itu tidak salah. Kalau kita kasih tanda di ayat-ayat firman Tuhan ini, kasih warna-warni yang ada khusus janji Tuhan, itu enggak salah. Saya banyak hafal janji-janji Tuhan. Pernahkah kita punya pengalaman begini ketika telur Paskah itu dibagikan, lalu kita melihat ayat yang ada, lalu ketika kita melihat ayat yang ada, kita lihat, kita buka di dalam Alkitab, lalu kita tukarkan. Kenapa? Karena enggak sesuai dengan harapan kita. Bukan janji yang kita dapatkan, tapi teguran, perintah yang harus kita kerjakan. Kadang-kala kita pilih-pilih. Kita suka yang janji. Kita hafal janji-janjinya. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengerip, belalang pidahan. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terus naik dan tidak pernah turun. Gak salah Bapak Ibu. Kita pegang janji Tuhan. Tapi setiap kali janji Tuhan diberikan itu diawali dengan yang namanya perintah. Nah, Tuhan tahu membedakan. Nah, dari ayat ini ada 2 perbedaan yang Tuhan ingin sampaikan buat kita semua supaya kita sama-sama meresponi, merenungkan, juga mengevaluasi dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan tahu membedakan antara orang yang benar dan orang yang fasik. Siapakah orang benar? Kita semua adalah orang benar. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Orang yang benar punya pengertian orang yang telah dibenarkan bukan karena perbuatan tapi karena iman kita kepada Tuhan. Dan orang yang benar itu orang yang hidup dan tinggal di dalam kebenaran. Tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, Tuhan berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kerinduan hati Tuhan supaya kita tetap dekat, melekat dengan Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 dan 17. Paulus berkata buat kita semua, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Kata mengikatkan, kata
Kolauminos punya pengertian to glue, to stuck, to cleave. Menempel, melekat, menancap dengan Tuhan. Kerinduan hati Tuhan. Supaya kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebagai orang benar, kita hidup di dalam kebenaran. Banyak orang yang bicara tentang Tuhan, tapi sedikit yang bicara dengan Tuhan. Kebahagiaan itu kita dambakan. Salah satu falsafah hidup Jawa dikatakan memayu hayuning bawono. Yang artinya manusia hidup di dunia harus mengupayakan, mengusahakan yang namanya keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Tapi firman Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ke-1 dan sampai ayat yang ke-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berjalan berdiri dengan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kebahagiaan itu bisa dibeli, mungkin kita enggak kebahagiaan. Sebab sudah dibeli oleh orang yang kaya. Kalau kebahagiaan itu ada di satu tempat di belahan bumi ini, maka belahan bumi yang lain jadi kosong, berkumpul di satu tempat di mana ada kebahagiaan. Tapi bersyukur kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dan tidak ada di satu tempat. Tapi kebahagiaan itu ada di dalam hati yang bersyukur dan yang berkenan kepada Tuhan. Sebagai orang benar, kita pun juga harus berjalan di dalam kebenaran. Bukan sekedar kita mengaku kita anak Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6, Yohanes berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup, ia wajib berjalan sama seperti Kristus berjalan. Bukankah Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah kepala, kita gerejanya adalah tubuhnya. Tubuh mengikuti kemana kepala itu berjalan. Gereja Tuhan mengikuti kemana Kristus yang adalah kepala gerejanya berjalan. Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan melakukan kehendaknya, menyelesaikan pekerjaannya. Pertanyaannya buat kita semua, juga buat saya. Dengan siapa dan di mana kita berjalan? Dengan Tuhan atau dengan setan? Berjalan di jalan Tuhan atau di jalan setan? Jangan harapkan berkat Tuhan kalau kita hidup di jalan setan. Jangan kejar berkat, tapi persiapkan hidup kita layak dialiri oleh berkat Tuhan. Nah, satu jaminan yang luar biasa yang Tuhan sampaikan buat kita kalau kita hidup sebagai orang benar. Di dalam Yesaya pasal 33 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Firman Tuhan katakan, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Janjinya, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Jaminan yang Tuhan berikan buat kita bukan main-main. Janjinya ya dan amin buat kita. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Apa yang jadi kebutuhan kita saat ini? Tetap hidup sebagai orang benar. Jangan tinggalkan Tuhan karena sesuatu. Lebih baik kita tinggalkan sesuatu karena Tuhan. Yang berkata jangan kita tinggalkan Holy Spirit karena Hollywood, kenikmatan dunia. Ingat bahwa hidup kita di dunia cuma sementara. Jangan asik kita mengejar dunia, tahu-tahu kita meninggalkan dunia ini. Kalau kita memulai dengan roh, kita akhiri
dengan daging itu sangat fatal. Kita mulai dengan roh, kita akhiri juga dengan roh. Carilah kesukaan Allah, bukan kesukaan perkenanan manusia. Yang pertama, Tuhan tahu membedakan orang yang benar dan orang yang fasik. Yang kedua, Tuhan juga tahu membedakan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Begitu kita mendengar kata ibadah, pemikiran kita orang yang beribadah kalau kita pergi ke gereja. Ibadah yang sejati. Paulus tuliskan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu, itu adalah pelayananmu yang sejati. Ibadah yang sejati ketika kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kalau ada yang sejati, ada juga yang imitasi. Tapi Tuhan tahu membedakan mana yang asli, mana yang imitasi, mana yang sejati, mana yang palsu. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki kita itu anggota tubuh kita. Tuhan mau supaya kita persembahkan semuanya sebagai pelayanan dan ibadah yang sejati. Apakah mulut kita jadi berkat buat orang? Apakah tangan kita, kaki kita jadi berkat kesaksian buat orang? Orang dengar perkataan kita tapi juga melihat perbuatan kita. Khotbah yang hidup adalah khotbah yang dihidupi. Perbuatan kita berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Orang gak peduli seberapa banyak kita tahu sampai mereka tahu seberapa banyak kita peduli. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal yang kelima, yang ke-16, demikianlah hendaknya terang kita, terangmu bercahaya di depan semua orang. Tujuannya apa? Supaya mereka melihat, perhatikan, bukan perkataan kita yang baik, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Kita bisa pintar khotbah. Kita bisa lakukan sesuatu yang kelihatannya bagus di mata manusia. Tapi Tuhan tahu membedakan mana yang beribadah, mana yang tidak beribadah. Hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang bisa berbuat baik dan bukan pura-pura baik. Muliakan Dia selagi kita masih ada. Pemazmur berkata, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Hari Senin yang lalu saya berulang tahun yang ke-51 tahun. Lalu saya tulis di Facebook. Edisi 51 tahun. Ini berkata edisi seksi itu Pak. Seksi itu seket siji. Seket itu 50, siji itu 1. 51 tahun. Lalu saya tuliskan. 482.500.800 kali tarikan nafas Tuhan percayakan buat hidup saya. Semua karena anugerah Tuhan. Lalu ada yang tanya, Pak, bagaimana bisa ketemu angka itu Pak? Setiap menit kita tarik nafas 18 kali. 1 jam kalikan 60, 1 hari kalikan 24, 1 tahun kalikan 365, kalikan usia kita. Saya kalikan 51 ketemu 482.500.800 kali. Satu saat tarikan nafas kita akan berhenti. Kalau kita masih hidup, itu anugerah Tuhan. Hidup kita akan menjadi cerita setelah kita tiada. Jadilah cerita yang baik selagi kita masih ada. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Dapatkan pujian dari Tuhan. Sampai Tuhan berkata, sabaslah engkau hambaku yang baik dan setia. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jangan engkau mengasihi dunia, sebab barang siapa mengasihi dunia, kasih akan Bapa itu tidak ada di dalam orang itu. Semua orang yang ada di dalam dunia,
Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan Alkitab bilang begini, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan Allah dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan tahu membedakan orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Tapi janji Tuhan disediakan buat kita semua. Jangan sampai kita berkata, Tuhan berkata, kamu menyebut aku jalan tetapi kamu tidak mengikuti. Kamu menyebut aku terang tetapi tidak melihatnya. Kamu menyebut aku guru tetapi tidak mendengarkannya. Kamu menyebut aku kebenaran tetapi tidak mempercayainya. Dan kamu menyebut aku Tuhan tetapi tidak melayaninya. Jadilah umat yang berkenan, hidup di hadapan Tuhan sebagai orang yang benar dan orang yang beribadah kepada Tuhan. Saya undang WL Singer pemusik maju ke depan. Saya akan baca lagi ayatnya, ayat yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Tuhan tahu membedakan. Jadilah pribadi yang berkenan, hidup benar, beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa tetap ingat kasih dan kebaikannya buat kita semua. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Ambil keputusan, jangan kecewa, tetap percaya dan setia kepada Tuhan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Ambil satu komitmen Tuhan, Engkau Allah yang tahu membedakan, temukan hidupku ini, hidup yang berkenan di mata Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita. Mari kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan dengan hati yang bersyukur. Katakan, pujian dan syukurku kami persembahkan hidup kami di hadapan Tuhan. Bawa padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan senang hati ku persembahkan. Kami sadar Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. kami tahu Tuhan, Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. kami tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah. Mari angkat tangan kanan kita, katakan kami tahu Tuhan. Hidup kami adalah penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Adalah penyembahan. Kau ciptakan kami Tuhan dengan tujuan.
dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan. Ku tahu hidupku berharga. Saya undang Ibu Gembala bisa berdua buat firman Tuhan sekaligus memimpin kita dalam perjamuan. Segenap hidupku bersembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptaku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk kita sama-sama melakukan perjamuan kudus. Ya, saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Dia Tuhan yang melihat kita, Dia Tuhan yang memperhatikan kita, Dia Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kita percaya Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah menikmati bagaimana karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia mati dan Dia bangkit untuk kita semua. Saya minta anggur dan perjamuan bisa tolong disiapkan. Saya akan bacakan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama membacanya dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan Yesus sendiri ya menginginkan Bapak Ibu Saudara ya kita melakukan perjamuan kudus ini, yaitu untuk memperingati akan kematian Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah sempurna di atas kayu salib. Sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus, mari kita benar-benar kita mau menghormati akan pengorbanannya. Kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun semua dosa-dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita mempercayai dengan sungguh-sungguh yakin akan karya Yesus di atas kayu salib. Kita tidak meragukan lagi akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mari kita akan menikmati penyatuan dengan karya penebusannya. Dengan minum, makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Mari kita sama-sama angkat roti kita tinggi-tinggi. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan ini. Cawan pengorbananmu ya Tuhan.
di mana darah-Mu dicurahkan bagi kami menebus semua dosa pelanggaran kami. Kami semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi hanya karena korban-Mu sempurna kami dilayakkan. Engkau mengampuni dosa kami dan menjauhkan semua pelanggaran kami. Dan kami boleh dibasuh kembali, dibenarkan kembali dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita minum cawan ini, kita berkata, bukankah cawan ini, cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Amin, mari kita minum. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Terima kasih. buat tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Buat persekutuan Terima kasih Tuhan. Engkau Terima kasih. baik. Anugerah-Mu sempurna. Sungguh Haleluya. Tuhan, Sungguh baik Tuhan. kami Kau sangat baik Tuhan. Tuhan, kami Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Semua Kau tanggung dan Kau selesaikan. Haleluya. Haleluya. Dosa kami diampuni, sakit kami disembuhkan. Bersama kami, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, sembuhkan yang sakit. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau senantiasa yang memperhatikan kehidupan kami. Ya. Engkau sendiri yang membedakan antara orang benar dan orang fasik. Engkau melihat setiap kami anak-anak-Mu yang tetap setia kepadamu. Yang tetap mau dengar-dengaran akan perintah-Mu dan melakukannya dengan setia. Kami datang dengan iman percaya kami melakukan perjamuan kudus ini. Memperingati akan pengorbanan-Mu yang sempurna di atas kayu salib. Dan itu menjadi meterai dalam kehidupan kami. Kami boleh disatukan dengan pengorbanan-Mu. Kami boleh menikmati karya agung-Mu di atas kayu salib. Sehingga kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir tentang apapun yang terjadi dalam hidup kami ini. Terima kasih, kami bersyukur, kami percaya. Kami yang sakit kami disembuhkan, yang lemah menjadi kuat, yang miskin diberkati Tuhan. Kami tidak takut tentang bahaya-bahaya yang sedang terjadi, karena kami berlindung di dalam Engkau sendiri Tuhan. Bahwa semua sakit sudah Kau sembuhkan dan sudah Kau tanggung di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Kau kuatkan setiap kami anak-anak-Mu. Teguhkan untuk kami tetap berdiri di dalam kebenaran firman-Mu. Melakukan perintah-Mu dengan segenap hati kami. Kami boleh menjaga hidup kami benar di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, mata Tuhan menjelajah di seluruh muka bumi. Engkau melihat apa yang dilakukan oleh anak-anak manusia ini Tuhan. Dan Engkau tahu menimbang segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita mau terima berkat anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kau melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam segala keadaan kami tetap setia melakukan apa yang menjadi bagian kami. Melakukan firman-Mu, mentaati Engkau. Melakukan bagian kami ya Tuhan.
untuk kami tetap setia kepadamu. Kami tetap menabur untuk pekerjaan-Mu. Kami tetap menabur bagi sesama kami. Tetap melakukan berbuat baik setiap kali kami punya kesempatan untuk melakukannya. Tuhan, kami bersyukur, kami percaya hidup kami ada bersama dengan Tuhan. Hidup kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Engkau yang menjaga kami, melindungi kami, memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita diberkati berkata, amin. Tuhan memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi kegiatan Gereja Betani Blora yang perlu kami sampaikan. Doa malam lawatan live streaming dilaksanakan pada hari Jumat pukul 18.00. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkannya lewat Facebook Geraha Betani Blora atau lewat WhatsApp di 0821 4247 6262. Doa puasa raya 40 hari dimulai tanggal 19 April sampai 28 Mei 2020. Ibadah minggu live streaming akan dilakukan 2 kali, pagi pukul 7.00 dan pukul 5 sore. Bagi adik-adik sekolah minggu, jangan lupa mengikuti sekolah minggu pahlawan kuat live streaming setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Untuk persembahan dan persepuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di rekening BCA nomor 19697777779 atas nama GBI Betani Blora. Demikianlah beberapa informasi Warta Betani Blora. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.